Masih semangat belajar. Nah, materi hari ini adalah tentang garis. Sebelum mulai, kalian nanti bisa like, share, dan subscribe video pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang garis. Apa itu garis? Nah, kalian akan mempelajari lebih dalam dan lebih lanjut. Garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis itu pada prinsipnya terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kumpulan titik-titik yang berjajar dan berkesinambungan ya. Nah, makin lama akan membentuk sebuah garis ya. Garis apa yang terbentuk? Garis lurus. Karena garis titik-titik ini terbentuk yang berkesinambungan itu membentuk garis lurus ya. Oke. Nah, garis lurus ini adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi dia bisa terus tanpa ada akhir ujungnya. Kemudian contohnya kalian bisa lihat di sini ada garis AB, garis A dan garis B. Ya, kalau ditulis kita bisa menulisnya garis AB ditulis dengan AB, kemudian ada tanda panah kanan dan kiri. Nah, ini menandakan bahwa garis AB merupakan garis lurus. Ya. Nah, apa kaitannya hubungan dengan dua garis? Jika ada dua garis ya yang saling mendekati atau saling berhubungan, dia akan membentuk namanya sebuah garis sejajar. Bisa membentuk sebuah garis berpotongan dan bisa menjadi sebuah garis berhimpit. Nah, yuk kita mulai nih. Sebelum mulai, kita lihat dulu hubungan dua garis. Rel kereta terbentuk dari dua garis. Ya, dua garis apa? Dua garis sejajar. Ya, jadi rel kereta itu tersusun dari dua garis sejajar yang memanjang. Ya, karena kalau tidak sejajar, maka kereta tidak akan berjalan. Oke. Nah, garis sejajar apa itu? Garis sejajar adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Ya, jadi kedua rel kereta ya yang sejajar itu dia kalau diperpanjang sampai tak terhingga itu merupakan namanya garis sejajar. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ada garis A dan garis B. Nah, ini seperti jalanan rel kereta api ya, kereta api. Nah, rel kereta itu tersusun dari dua garis sejajar, teman-teman. Ya, garis A dan garis B. Garis A diperpanjang terus dan garis B diperpanjang. Jika tidak bertemu dan masih sejajar, nah itu dinamakan garis sejajar. Ya, garis sejajar itu biasanya ada di hadapannya. Ya, ada di seberangnya. Nah, tapi dengan syarat dia tegak, lurus, dan berkesinambungan. Ya, dan tidak berpotongan. Ya. Nah, garis A sejajar dengan garis B. Nih, garis A sejajar dengan garis B. Nah, kita bisa menulisnya dengan garis A sejajar dengan garis B. Jadi, tanda dua tegak lurus ini ya, ini untuk garis sejajar. Oke, kita lanjut ya. Nah, contohnya ada 3 garis nih. Nah, menurut teman-teman, ini garis sejajar bukan? Garis M, N, dan O.
Coba perhatikan baik-baik. Menurut kamu kalau diperpanjang, ya, dia berpotongan tidak? Terjadi perpotongan tidak? Oke, ya benar sekali. Garis M sejajar dengan garis N. Garis M sejajar dengan garis N dan sejajar juga dengan garis O. Nah, jika ditulis maka M sejajar dengan N sejajar dengan O. Seperti ini ya. Untuk garis sejajar. Oke, masih ada lagi. Satu lagi. Perhatikan ada dua garis. Garis S dan garis T. Nah, menurut teman-teman, ini merupakan garis sejajar bukan? Yuk, coba perhatikan. Ingat garis sejajar. Apakah dia mengalami perpotongan jika diteruskan? Atau dia tidak mengalami perpotongan? Iya, benar sekali. Garis S tidak sejajar dengan garis T, teman-teman, ya. Garis S jika diperpanjang dan garis T jika diperpanjang, maka dia akan bertemu di suatu titik. Ya, kenapa? Karena ya, ukurannya, lebarnya kalau kalian lihat secara visual, ini ketika diperpanjang, ya, maka dia akan bertemu, ya. Walaupun dia berhadapan atau di seberangnya, ya. Oke. Nah, itu tentang garis sejajar. Bagaimana jika ada dua garis yang saling berpotongan? Nah, dua garis berpotongan yaitu dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan saling berpotongan di salah satu titiknya. Ya, contohnya, nah seperti ini. Ya, garis J dan garis K. Garis J kemudian garis K. Ya, ini ada dua garis. Nah, ini jelas-jelas bukan garis sejajar. Ya. Garis J dan garis K, kedua garis ini berpotongan di salah satu titiknya. Nah, ini di sini teman-teman, yaitu disebut titik O. Nah, jika ada dua garis yang saling berpotongan, nah, di mana dia memiliki titik sudut, nah itu dinamakan garis berpotongan. Nah, kita lihat lagi. Apakah ini garis berpotongan? Garis Q dan R. Q berupa vertikal dan horizontal. R. Oke, menurut teman-teman, ini ada dua garis vertikal dan horizontal. Menurut teman-teman, ini garis berpotongan bukan? Ya, benar. Garis Q dan garis R, kedua garis ini saling berpotongan. Dan disebut juga dengan garis tegak lurus. Di mana titik sudutnya? Nah, ada di sini. Ya, pertemuan antara garis Q dan R itu ada di sini. Ini namanya titik sudutnya. Ya, titik potongnya. Ya. Nah, garis Q dan R ini bisa ditulis dengan seperti ini. Q ya, garis tegak lurus dengan R. Ya. Kalau dilihat dari sudutnya yaitu 90 derajat ya teman-teman ya. Nah, di sini antara garis Q dan R terjadi perpotongan, terdapat titik potongnya. Nah, dan karena tegak lurus maka disebut Q tegak lurus dengan R. Ya, ini termasuk ke dalam garis berpotongan meskipun tegak lurus. Oke, kemudian kita lanjut. Jika ada dua garis ya yang bertemu lalu saling berhimpit ya, memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Nah, contohnya seperti ini. Ada garis E dan garis F. Garis E ini yang kuning, garis F ini yang hijau. Ya. Garis E dan F bertemu. Ya, saling bertemu. Nah, garis E dan garis F keduanya saling berhimpitan, bertemu itu berhimpitan. Nah, ini disebut garis berhimpit. Nah, contoh lainnya, ada garis X dan garis Y. Garis X dan garis Y, kedua garis ini saling berhimpitan. Oke, baik. Teman-teman, sudah paham? Yuk, kita masuk ke contoh soal ya. Perhatikan baik-baik.
Oke, sebutkan hubungan garis yang terbentuk pada gambar tersebut. Kalian lihat gambar A yang pertama, gambar jam, sebuah jam ya teman-teman. Jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 2. Pukul 2 itu jarum pendek di angka 2, jarum panjang menunjukkan di angka 12. Oke, kemudian yang B, pukul 12 tepat. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12. Oke, kita akan selesaikan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jawab satu-satu ya teman-teman. Kita lihat dulu jarum jam yang A, yang menunjukkan pukul 2. Nah, lihat. Ini garis yang pertama di jarum pendeknya itu ada di angka 2. Kalau kalian teruskan memanjang terus, kemudian yang jarum panjang yang di angka 12 kalian teruskan, maka akan bertemu di satu titik ya, atau saling berpotongan. Nah, ini di sini di tengah-tengah ya. Oke, maka hubungan garis yang terbentuk pada jam 2 adalah garis berpotongan karena dia bertemu dalam satu titik ya. Paham ya? Oke, kemudian kita jawab yang B. Nah, pukul 12 tepat. Nah, kalian lihat, coba menurut kalian ini hubungannya bagaimana? Ya, hubungan garis yang terbentuk pada gambar jam 12 ini adalah garis berhimpit. Kenapa? Karena dia ada satu garis itu terdapat 2 ya. Itu saling berhimpit. Ini garis A, garis jarum pendeknya, jarum panjangnya, atau ini A, ini B ya, saling berhimpit atau menempel ya. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan hubungan garis yang terbentuk dari soal kedua tadi, jam 2 dan jam 12 adalah garis berpotongan dan garis berhimpit. Paham ya? Sampai sini ya? Sudah paham? Iya. Oke, contoh soal sekali lagi. Nah, kali ini soalnya soal HOTS. Apa itu HOTS? Soal HOTS adalah atau kepanjangan Higher Order Thinking Skill. Nah, biasanya soal-soal ini soal yang butuh dengan berpikir lebih dalam, ya. Oke, contohnya seperti apa? Sebutkan hubungan garis yang terbentuk pada gambar tersebut. Nah, ini ada sebuah bangun datar. Ya, coba kalian amati terlebih dahulu bangun datarnya. Oke. Nah, bangun datar ini terdiri dari bangun datar apa saja? Yang pertama ada layang-layang, jajar genjang, dan segitiga. Berarti ada tiga bangun datar. Oke. Nah, kemudian kita akan selesaikan nih hubungan garisnya apa ya? Nah, kita lihat satu-satu ya. Oke, ruas garis yang sejajar kita cari ya teman-teman. Kalau seperti ini berarti kita harus mencari ruas garis sejajar. Kemudian apakah bangun ini ada garis berpotongan? Apakah ada garis yang saling berhimpit? Ya. Oke, pertama kita akan mencari ruas garis yang sejajar. Yang mana ruas garis sejajar? Oke, garis AB ya, sejajar dengan garis DC ya, atau CD. Nah, garis AB sejajar dengan garis DC ya. Kemudian mana lagi? Ada lagi garis AD sejajar dengan garis BC dan EF. Nah, dari sini sudah paham ya teman-teman ya, bahwa garis AD sejajar dengan garis BC sejajar dengan garis EF. Nah, begitu cara menyelesaikannya ya. Ada lagi teman-teman? Tidak. Oke. Nah, jika ini sudah dapat nih ruas garis yang sejajar. Sekarang kita kita selesaikan apakah ada garis yang saling berpotongan.
Nah, ruas garis yang berpotongan. Kita lihat. Garis AB dengan garis BC dan garis AD saling berpotongan. Ya. Garis AB saling berpotongan dengan garis BC dan garis AD. Ya. Oke. Nah, ini saling berpotongan ya. Kalau diteruskan, nah maka akan terbentuk bertemulah titik potongnya di sini. Ya, begitu juga nih garis B ke garis C, kemudian bertemulah titik potongnya di sini ya. Ada lagi teman-teman? Tidak. Nah, masih ada lagi. Ya, ternyata tadi garis AB, sekarang kita masuk lagi ruas garis yang saling berpotongan selain AB itu apa? Ternyata masih ada CD. Nah, garis CD dengan garis AD, garis CG, dan BC. Garis CD berpotongan dengan garis AD. Nah, nih garis AD ya. Saling berpotongan dengan garis AD. Oke, kemudian garis DC atau CD juga berpotongan dengan CG. Kemudian berpotongan juga dengan BC. Ya. Oke. Kemudian masih ada lagi? Ya, masih ada lagi satu lagi ruas garis yang saling berpotongan. Jadi ketika kalian menjawab, itu kalian harus telaah semuanya, ya. Kalian harus teliti dan pahami mana yang garis sejajar dan berpotongan. Oke, kita masuk lagi garis yang berpotongan. Kita jawab sama-sama teman-teman. Garis BF berpotongan dengan garis BE, dengan garis EF, FG, AB, dan BC. Kita lihat garis BF yang mana? Oke, yang ini garis BF. Berpotongan dengan apa? Dengan BE. Oke, kemudian berpotongan dengan FE atau EF ya, berpotongan nih. Kemudian dengan FG. Kemudian berpotongan dengan AB. Kemudian berpotongan dengan BC. Nah, ini ruas garis yang saling berpotongan. Ada lagi? Tidak, ya, karena yang berpotongan dengan BF adalah hanya BE, FE, FG, BC, dan BA. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke garis yang saling berhimpit. Nah, ruas garis yang saling berhimpit adalah garis mana saja? Kalian lihat, ya. Nah, ingat, bangun datar ini tersusun dari jajar genjang, layang-layang, dan sebuah segitiga. Maka, ruas garis yang berhimpit yang mana? Ya, garis BC. Garis BC, BC pada jajar genjang dengan BC pada layang-layang itu saling berhimpit atau bersatu. Ya, nah seperti ini gambarnya. Ya. Jadi, ini punya jajar genjang. Ini layang-layang. Jajar genjang dan layang-layang saling bersatu maka menjadi seperti ini. Ya, garisnya saling berhimpitan. Oke, masih ada lagi satu lagi. Ada lagi ruas garis yang saling berhimpitan. Garis mana saja? Iya, garis BF pada layang-layang dan garis BF pada segitiga yang saling berhimpitan. Oke, udah ya. Nah, setelah itu baru kita simpulkan. Kesimpulannya adalah, jadi hubungan garis yang terbentuk adalah garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpit. Nah, udah bukan teman-teman? Pelajaran garis ini? Iya, kalian harus bisa membedakan. Yang namanya garis sejajar itu adalah dua garis yang berseberangan atau berhadapan yang tegak lurus sejajar. Walaupun miring-miringnya sejajar juga, ya, sama. Ya, sedangkan garis berpotongan adalah dua garis yang bertemu atau mendapat satu titik potong antara garis yang A dengan garis B. Ya, sedangkan garis berhimpit ada dua garis yang saling bertumpuk atau saling berhimpitan menjadi satu. Nah,
Pelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami kembali. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi sekali lagi video pembelajaran hari ini. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.